Kaki emas Luo Meidong, tendangan penentu kemenangan. Ketiga kalinya memimpin tim Kotami, raih gelar juara liga. Menjadi dewa bola legendaris. Setelah pertandingan, Luo Meidong yang masih muda dan berapi-api berkata sembarangan, hingga kaki emasnya dipatahkan oleh supporter lawan. Dewa bola legendaris, hilang tak tahu rimbanya. Hei, tukang bersih-bersih brengsek. Tidak tahu ambil bolanya buat gue? Kak Luo, kamu baik-baik saja? Kak Luo. Tahun 2025. Apa gue koma selama 10 tahun? Apa gue di lapangan bola? Bekerja sebagai tukang bersih-bersih selama 10 tahun? Kapten Bian, sewa lapangan kalian sudah telat bayar lama sekali. Cepat pindah sana. Bos Chao, tim Kotami masih harus ikut Liga Wu Chao. Tidak bisa tidak punya tempat latihan. Tim Kotami di Liga Wu Chao terus-terusan berada di posisi terbawah. Tahun ini kalah 7 kali berturut-turut lagi, di luar sana orang bilang. Kotami mainnya jadi satu kota, masih perlu latihan apa lagi? Tim Kotami adalah tim asal Dewa Bola, punya dasar yang kuat. Dewa bola sudah hilang 10 tahun. Sekarang tim Kotami kalian tidak bisa lolos lagi. Lebih baik segera hentikan sewa dan bubar saja. Sejak kecil aku tumbuh besar menonton Dewa Bola bermain. Dia adalah keyakinanku, bagaimanapun juga. Aku harus selamatkan tim ini. Bos Chao, ini kalung yang ditinggalkan ayahku sebelum meninggal. Anggap saja sebagai biaya sewa lapangan. Aku mohon. Baiklah. Tak terkira, selama 10 tahun aku koma ini. Tim Kotami malah terpuruk sampai ke titik ini. Aku harus cari cara untuk membantu tim. Langkahnya terlalu lambat, setengah posisi lebih awal menendang, bolanya sudah masuk. Kamu tukang bersih-bersih brengsek, ngerti apa soal bola? Kalau bisa, kaptennya kamu aja yang jadi. Waktu gue main bola, kamu masih jadi bolbau, ngambilin gue bola. Kak Emma sudah. Kak MA jangan marah, Paman Luo di tim kita ini. Sudah bekerja sebagai tukang bersih-bersih 10 tahun, bisa dibilang senior juga. Ayo kita latihan dengan baik dulu. Latihan apaan? Gue kasih tahu. Tim sampah kayak gini. Aku nggak mau tinggal sehari pun lagi di sini. MA, ada apa nih? Tim asal Dewa Bola. Aku bilang nggak mau tinggal lagi, sampah. Kalau Emma udah pergi, aku sebagai penyerang cadangan. Emma kan pemain andalan tim kita. Kalau dia pergi, kita juga nggak main lagi. Dewa Bola pernah bilang, jangan tinggalkan dan jangan menyerah. Apa kalian semua udah lupa? Kita juga nggak mau nyerah, tapi udah nggak tahan mainnya. 3 tahun terakhir. 7 pertandingan kalah terus, memalukan banget. Jangan pergi, kita pasti ada jalan keluarnya. Percaya sama aku, tendangan silang danau pavilionku. Udah capai 30% kekuatan Dewa Bola, aku main sebagai penyerang. Kita pasti bisa menang, Peng. Jangan ngaco deh, skillmu gituan. Wei, Bukan kita nggak mau main, tinggal 2 hari lagi lomba. Cuma Peng sendiri yang penyerang, gimana mau main? kurang penyerang ya? Gimana kalau aku coba? Paman Luo, jangan bikin ribut dong. Kita tim sepak bola, bukan tim kebersihan. Iya bener. Cuma modal kaki gini. Tim Kotami kita di Liga Wu Chao. Memang hasilnya jelek, tapi nggak perlu orang lumpuh kayak kamu. Ngajarin kita main bola. Paman Luo, nanti kalau kita menang, aku kasih bonus. Jangan bikin ribut di sini, oke? Bukan, aku. Masalah penyerang, aku yang atur, kalian fokus latihan dulu. Harus menang pertandingan 2 hari lagi. Waktu mepet, lomba sebentar lagi. Percaya sama aku. Aku pasti bantu kalian menangin semua lomba tim Kotami. Paman Luo, nggak ada habisnya ya? Udah cukup. Hasil tim memang jelek, aku akui. Pemain mau pergi juga aku ngerti, tapi apa kalian bisa? Jangan ribut internal lagi, aku cuma mau jaga. Tim asal Dewa Bola. Kok susah banget sih? Salah kamu, bikin ketua tim nangis. Aku beneran mau bantu tim. Modal apa? Kamu siapa? Modal aku, Dewa Bola. Berani palsuin Dewa Bola? Dewa Bola 10 tahun lalu. Sudah hilang.
Dewa bola bisa tuli. Bisa juga udah, tapi pasti tidak akan jadi. Pincang yang tidak bisa menendang bola. Dewa bola adalah idolaku. Kamu berani menghina idolaku, Mi Cheng? Aku akan patahkan kaki satunya lagi. Paman Luo, jangan bicara lagi, nanti kamu dipukul. Aku benar-benar bisa. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita adu. Dengar aku. Kamu tidak berani adu dengan aku, karena takut kalah dari aku. Kamu takut kalah dari aku, si pincang ini. Cari gara-gara. Santong, bisakah kamu kali ini tidak terlalu impulsif? Kita sudah kalah terus setiap hari, sudah cukup kesal. Dia malah menyamar sebagai dewa bola untuk menghina kita. Harus kita ajari dia. Ajar dia. Paman Luo, cepat pergi sini. Kamu benar-benar ingin dipukul? Tenang saja Kak Wei. Kami tidak akan memukulnya. Bukannya kamu ingin adu? Aku akan penuhi permintaanmu. Jangan bilang aku menindasmu. Jarak 10 meter, tidak ada kiper. Kalau kamu bisa memasukkan bola, kamu menang. Dengan kaki pincangnya itu masih mau mencetak gol? Lucu sekali. Kalau tidak bisa cepat pergi dari sini. Jangan sampai kaki satunya juga jadi pincang di sini. 10 meter memang tidak cukup. 10 meter juga tidak cukup. Lebih baik taruh di pinggir gawang saja ya. Tidak ada kiper sama sekali. 15 meter. 20 meter. Apa dia mau menendang dari jarak 30 meter? 30 meter. Itu sudah tembakan jarak super jauh loh. 30 meter masih kurang? Jarak segini, bahkan Kak Peng dan Mi Cheng juga tidak yakin bisa memasukkan gol. Mi Cheng. 40 meter. Ini benar-benar tembakan jarak super jauh. Bilang saja bintang dalam negeri. Bahkan bintang kelas dunia. Juga belum tentu bisa memasukkannya. Apakah kamu tahu apa konsep 40 meter? Dengan kaki pincangmu itu, bisakah kamu memasukkan bola? 40 meter. Kaki kanan emasku ini, sudah waktunya keluar beraksi. Aku benar-benar gila, sampai mau adu dengan dia, Mi Cheng. Paman Luo akhirnya melakukan ini untuk tim kita. Jangan dia coba saja. Kak Wei, kamu lihat sendiri deh, kami nggak nonton lagi. Ayo pergi, pergi. Aku yang urus, lihat caraku. Apa-apaan ini? Dewa sepak bola yang sudah vakum 10 tahun, comeback perdana. Malah diambil alih orang. Semuanya ada di sini. Bu, kenapa kamu bawa Wang Duoyu ke sini? Wei Wei, aku datang lihat kamu. Maaf, kami lagi latihan. Tolong pergi. Wei Wei, kamu ngomong gimana sih? Kedua Yu kok kasar banget. Wei Wei, Wu Chao punya 13 tim. Kalian peringkat terakhir. Orang luar pada manggil kalian 13 cewek Wu Chao. Menurutku sih. Kalian mending jangan latihan, gabung aja ke tim kinceng kami. Jadi tim pemandu sorak. Wang Duoyu, menang kalah kami. Ada hubungannya apa sama tim kinceng kalian? Cepat minggir. Yang harus minggir itu kalian. Lihat enggak? Lapangan ini udah aku beli. Bos Chao. Tapi Wang Shao nawarin beneran banyak banget. Wei Wei, kalau kamu mau jadi nyonya muda aku bisa kasih lapangan ini gratis buat tim Mi Cheng. Wei Wei, bukannya kamu selalu pengen tim Mi Cheng kembali jaya? Lagi pula Wang Shao itu pemain inti tim Kincang. Nikah sama dia kenapa nggak bagus? Dia juga bisa bantu kamu. Aku semurah itu ya? Kamu benar-benar ingin yang baik ya? Aku bakal kembali ke puncak atas usaha sendiri. Dasar anak ini, gaji aja nggak ada uangnya. Dia bantu kamu kenapa nggak bagus? Tolong kalian pergi dari lapangan sepak bolaku. Pakai cara kotor kayak gini buat maksa nikah. Kamu benar-benar aibnya dunia sepak bola. Dari mana munculnya tukang bersih-bersih bau? Kok berani-beraninya ikut nimbrung? Paman Luo, lapangannya emang udah dia beli. Dia pegang kontraknya. Percayalah padaku. Selama kita nggak menyerah, nggak putus asa, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan tinggalkan. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan tinggalkan, jangan menyerah.
tim Mi Cheng pasti akan kembali ke puncak. Kembali ke puncak? Kalian punya kemampuan itu? Punya kemampuan atau tidak, baru ketahuan setelah bertanding. Kamu tukang bersih-bersih yang nyali besar ya. Baiklah, ayo kita bertanding. Kalau kalian menang, lapangan untuk kalian. Kalau kami kalah, Kalau kalah, kamu jadi nyonya muda saya. tapi kalau tidak bertanding, Wei, menang atau kalah kita tidak rugi. Cepat terima tawaran itu. aku terima kalahnya. Jangan terima. Sudah, jangan bicara. Aku percaya. Dewa bola pasti akan melindungi kita. Menang bola itu tergantung kemampuan, bukan siapa yang melindungi. Tim juara dulu. Malah mengandalkan keberuntungan untuk mencetak gol, sungguh mempermalukan Dewa Bola. Kamu kiper tim juara dulu. Huang Yushou. Raja pertandingan tanpa kebobolan. Dijuluki kiper yang menghentikan tendangan Dewa Bola. Huang Yushou. Huang Yushou, kenapa kamu gabung tim King Cheng? Tentu saja aku yang bayar mahal untuk merekrutmu. Khusus untuk menghadapi kalian. Soalnya tim Mi Cheng dulu pernah punya seorang Dewa Bola. Dewa Bola apaan sih? Kalau ketemu aku, dia tidak akan bisa mencetak satu gol pun. Siapa kamu berani menghina idolaku Dewa Bola? Cukup sombong ya, Huang Yushou. Aku sudah lama ingin mencoba kemampuanmu. Dewa Bola adalah tim Kamu Hazra. Langsung minta maaf kepada Dewa Bola. Minta maaf? Minta maaf? Kalau kalian bisa memasukkan bola, aku langsung berlutut, minta maaf kepada kalian. Baiklah, pakailah pelindung lutut, bersiap-siaplah untuk berlutut. Kamu ngapain? Main bola. Minggir, Kak Wei. Dia berani menghina idolaku. Aku harus memberinya pelajaran. Sekumpulan sampah. Kalian mau menembus Huang Yushou? Benar-benar angan-angan kosong. Tidak tahu apakah Sanpeng bisa melakukannya atau tidak. Masih ada beberapa kemampuan. Memang hanya beberapa kemampuan sih. Tunggu saja untuk berlutut, terima serangan ini. Anak bodoh ini, terlalu banyak trik mengganggu cara kaki dan tenaganya. Ini adalah kaki angsa Danau Ping yang legendaris itu ya? Memang hebat sih, angsa? Menurutku lebih seperti burung pipit. Tim induk Dewa Bola, levelnya cuma segini doang. Menurutku Dewa Bola juga cuma nama besar doang, tidak ada kemampuan sebenarnya. Bajingan, apa yang kamu katakan? Dewa Bola sama saja denganmu. Cuma nama besar doang. Sanpeng, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, berani menghina Dewa Bola, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kemampuan sepak bolanya kurang, tapi semangatnya cukup, masih bisa dilatih. Lagi. Kaki angsa Danau Ping. Luar biasa. Dengan level segini, masih jadi striker tim Kotami. Nggak heran tim kota Mi cuma ranking ke-13. Siapa lagi yang mau maju? Sudah, ayo maju baik. Hari ini meskipun kita cuma coba. Pasti kita bisa memasukkan satu gol. Kita tidak boleh maluin Dewa Bola. Memang kiper juara. Duoyu pandai melihat bakat. Ibu mertua masa depan, Anda terlalu memuji saya. Sanpeng, kamu tidak apa-apa kan? Kak Wei, maaf, saya tidak berguna. Sengaja menggunakan bola untuk menyakiti orang. Sungguh sangat menjengkelkan. Sepak bola adalah olahraga untuk orang kuat, tim lemah seperti ini. Seharusnya tidak boleh berada di lapangan. Aku cuma memberi pelajaran sederhana ke mereka. Ini sudah sangat baik hati aku. Betul sekali. Sangat betul. Wei, sekarang hasilnya sudah jelas sekali. Kapan kita pergi daftar pernikahan?
Betul sekali. Sepak bola adalah olahraga untuk orang kuat. Sekarang, biarkan aku lihat kalian yang mengaku sebagai orang kuat ini. Seberapa hebat kalian sebenarnya? Tidak percaya. Kamu tukang bersih-bersih bau ini. Ingin naik lapangan menantang Huang Yushou? Wei, apa yang kalian lakukan ini? Ini tim sepak bola atau tempat penampungan cacat? Jalan saja tidak stabil. Wei, ini bukan main-main kan? Apa tim Kotami sudah kehabisan orang sampai kirim orang pincang untuk bertanding? Saat aku lengah, menendang bola masuk, ini penghinaan bagiku. Aku tidak akan bertanding dengan orang seperti ini. Jangan pergi dulu. Jangan tinggalkan, jangan menyerah. Kita harus percaya pada rekan setim kita. Huang Yushou. Tidak mau bertanding? Apa menyerah? Kamu terlalu berharap. Kalau kamu pergi, siapa yang jaga gawang untukku? Aku tambah bayaran 100.000. 300.000 cukup kan? Bos, transfer uangnya. Lagi-lagi habis 300.000. Ayah pasti marah lagi padaku. Huang Yushou, ajari mereka pelajaran. Nanti buatkan aku faktur. Kalau bukan untuk 300.000 ini, seumur hidupmu, tidak akan pernah ada kesempatan berdiri di lapangan yang sama denganku. Huang Yushou ingat, sekarang akan menjadi momen paling gemilang dalam kariermu. Jangan-jangan, dia benar-benar dewa sepak bola? Menggelikan, orang seperti ini masih membual. Bisa mengalahkan Huang Yushou. Tidak benar, 300.000 ini sia-sia dong. Wei, kenapa kamu tidak percaya? Kata-kata ibu? Kenapa bergaul dengan orang seperti ini? Apa dewa sepak bola? Ini dewa sepatu. Kukira apa? Tendangan yang mengguncang dunia. Hasilnya? Benar-benar buang waktuku. Maaf ya. Tidak apa-apa, Paman Wu. Aku terlalu naif. Kak Wei, aku sudah bilang. Orang ini cuma pengacau sampah. Aku minta maaf, karena aku belum siap. Biarkan dia menang sekali. Sekali lagi, aku pasti kalahkan dia. Huang Yushou. Berani coba lagi? Si pincang tidak habis-habis ya? Baik, aku temani kamu main lagi. Juga biar 300.000 bos Wang. Terasa lebih layak. Sudah bayar, tonton saja pertunjukannya, lihat kamu memalukan diri. Tadi mungkin pelindung kaki kanan belum dilepas. Mempengaruhi performa. Dapat ide. Orang ini, tadi kena bola jadi bodoh ya? Ini terlalu tidak tahu diri. Anak muda. Bukankah kamu selalu berpikir aku datang untuk mengacau? Aku memberi kesempatan untuk melepaskan amarah. Tendang kaki kananku. Sudahlah Pak Tua, kaki kamu sudah pincang begini, jika aku tendang lagi. Kamu bisa lumpuh. Kami sudah menghargai niat baikmu, tapi kaki kamu. Lebih baik tidak usah. Tidak apa-apa, tendang sekuat tenaga, kali ini, pasti berhasil. Berhasil apa? Ayo, cepetan tendang. Kalau begitu aku tidak akan suka lagi. Ayo. Nah, ini juga kesempatan buat mencoba kekuatan anak ini. Dia benar-benar hebat, bisa dikembangkan. Huang Yushou, kali ini. Biar kulihat kekuatan sebenarnya dari kaki kananku. Kaki kamu, apakah benar-benar tidak apa-apa? Kalau kali ini tidak bisa memasukkan gol, bukankah kita semua akan kacau? Tenang saja, tadi cuma pemanasan, sekarang tidak ada beban lagi. Pasti bisa menang. Sudah 10 tahun tidak main bola. Pas, gunakan Huang Yushou ini. Untuk latihan.
Sangat tidak tahu diri, kali ini aku pasti akan membuatmu kalah. Sampai benar-benar mengaku kalah. Kalau begitu kali ini, kamu harus serius. Ini adalah tendangan rahasia Dewa Bola, tendangan Dinghu. Benar-benar tendangan rahasia Dewa Bola. Memang tak? Bagaimana dia bisa menguasai tendangan rahasia Dewa Bola? Apakah dia adalah Dewa Bola? Bagaimana? Apakah kamu kalah? Jika tidak menerima, kita main lagi sekali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa gol masuk? Bukankah Huang Yushou adalah kiper juara? Huang Yushou, kamu sedang mempermainkanku kan? Bahkan tidak bisa menyentuh bola sedikit pun. Aku sudah memberimu 30.000. Uang itu terbuang sia-sia. Itu cuma keberuntungan sekali. Main lagi. Bahkan jika main lagi sekali, kamu tetap tidak akan bisa menyentuh bolanya. Tadi dia cuma beruntung sekali. Kali ini jangan biarkan dia berhasil, ya. Orang yang bisa meniru tendangan rahasia Dewa Bola, tendangan Dinghu bisa dihitung jari. Siapa dia sebenarnya? Kalau begitu kali ini, kamu harus benar-benar serius. Sudah menemukan rasanya. Kali ini, aku akan mempermainkannya. Ini saatnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menipuku? Ini, bagaimana bisa begini? Dia kan cuma tukang bersih-bersih tidak berguna. Kok bisa sehebat ini? Kamu ini sampah Huang Yushou. Benar-benar Huang Yushou. Dengan begitu mudahnya menipu kiper juara dan menendang bola ke gawang. Kepribadian besar ini sangat mirip dengan Dewa Bola dulu. Tendangan Om ini lumayan menarik. Irama dikuasai dengan baik, jangan-jangan dia jagoan yang sembunyi. Bahkan pemain top sekalipun. Tendangan keras dan tipuan sekuat ini. Yang bisa melakukannya hanya Dewa Bola. Om Luo, jangan-jangan dia benar-benar Dewa Bola yang hilang 10 tahun lalu. Lihat kan? Aku suruh kamu serius, bola saja tidak bisa disentuh. Inikah jurus legendaris Dewa Bola, tendangan silang? Sial, benar-benar tidak bisa memprediksi arah bolanya. Huang Yushou, kamu ngomong sendiri apa sih? Bola yang pelan begini saja bisa salah tangkap, kamu benar-benar sampah. Wang Duoyu, kamu diam. Kamu jago, kamu yang main. Aku mainnya, aku main. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan si sampah ini. Tukang bersih-bersih busuk, keluarkan semua jurusmu, aku tidak takut. Untuk menghadapimu, aku hanya butuh 30% tenaga. Tendangan lembek seperti ini, aku pejamkan mata pun bisa menangkap. Kak Wei, ini jelas tendangan biasa. Kok bisa begini? Ini bukan tendangan biasa. Tendangan yang lembek ini ternyata menyimpan berbagai tenaga yang lihai. Sudutnya tajam, khusus memantul tiang gawang. Inilah jurus rahasia yang jarang digunakan Dewa Bola. Pantulan tiang. Lagi-lagi jurus Dewa Bola. Om Luo ini hebat sekali ya. Bahkan yang ini juga bisa. Selama Dewa Bola hilang, banyak peniru Dewa Bola. Tapi yang bisa sekaligus meniru jurus Dewa Bola, tendangan keras dan pantulan tiang, hanya Om Luo seorang. Om Luo, jangan-jangan kamu. Kamu adalah Dewa Bola Mi Cheng. Siapa aku tidak penting, yang paling penting. Aku selamanya anggota tim Mi Cheng. Dewa Bola sudah hilang sejak 10 tahun lalu. Mana mungkin dia Dewa Bola? Benar. Dia cuma tiruan kelas A. Bahkan kalau Om Luo peniru Dewa Bola, kalian tetap tidak bisa mengalahkannya. Masih tidak mau mengaku kalah? Kami bisa mengaku kalah. Kecuali kamu bisa mengalahkan aku dan Huang Yushou sekaligus. Wang Duoyu, maksudmu apa? Maksud Wang Xiao, tentu saja bersama Huang Yushou. Menjaga gawang bersama. 2 orang jaga gawang? Kalian gak malu? Keterlaluan. Apa kalian gak mau serahkan lapangan? Kalau nggak mau serahkan, kita rebut saja. Cuma 2 orang? Bisa. Kamu yang bilang ya. Kalau 2 orang kurang. Bisa kami tambahin dinding manusia juga. 2 penjaga gawang, ditambah dinding manusia, ini seperti tembok baja. Nggak ada bedanya. Ini pasti nggak bisa. Percayalah padaku. Tapi, Sudah. Hari ini kita serahkan semuanya pada Paman Luo. brengsek tukang bersih-bersih. Ayo keluarkan jurusmu. Aku nggak takut sama kamu. Coba saja.
Kamu jaga kiri, aku jaga kanan. Lihat dia mau masukin gimana. Santai aja. Bodoh. Lihat kamu mau masukin gimana. Serius, tendangan danau pavilion. Ini dia tendangan danau pavilion. Dia malah tendang ke tengah? Ini nggak mungkin. Dia cuma tukang bersih-bersih. Kok bisa punya kecerdasan bola setinggi ini? Bisa tendang tepat ke tengah? Jangan pikirkan tendangan danau pavilion lagi. Cepat turunin boneka palsu di pelukanmu, nanti kalau difoto orang. Nggak bisa dijelasin. Beneran atau palsu, jurus tendangan bebek danau pavilionku. Jauh kalah sama tendangan danau pavilion Paman Luo. Semua jurus andalan dewa bola bisa ditiru. Kecuali tendangan danau pavilion ini. Nggak bisa. Kenapa? Bukannya sama-sama jurus andalan dewa bola? Tendangan danau pavilion itu bakat alam. Butuh kaki kanan yang luar biasa kuat. Karena itulah dewa bola hidup. Kaki kanan emas set. Kak Luo, kamu beneran dewa bola? Dewa bola? Nggak mungkin. Dia cuma anggota tim Mi Cheng. Tukang bersih-bersih pincang brengsek. Kamu ini siapa sih? Jawabannya sudah kuberitahu dari tadi. Aku adalah tukang bersih-bersih tim Mi Cheng. Bajingan. Kamu apa kamu Wang Duoyu? Masa kamu yang sudah bayar mahal untuk kiper juara? Bahkan kalah sama pembersih tim kami. Iya. Lucu banget aku. Aku apa aku? Wang Duoyu, kalah ya terima. Cepat serahkan kontrak lapangan. Atau aku akan kasih tahu media, cerita kamu dan boneka. Yang tidak bisa tidak diceritakan. Kamu jahat, kasih. Apa? Kamu pikun ya, kontrak lapangan. Kamu berani bicara begitu padaku? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa kalah sama pembersih busuk. Kamu. Para pemain, mulai sekarang, lapangan ini adalah milik eksklusif Mi City. Tidak akan direbut lagi. Cepat pergi. Apa masih bengong? Cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku mau berguru. Tolong terima aku sebagai murid. Kamu mau apa? Kamu ya Huang Yushou. Kamu tunggu saja. Dan kalian semua, tunggu saja. Tidak usah diantar. Guru Luo, tolong terima aku sebagai murid. Tadi kamu masih menghina dewa bola, sekarang mau berguru padanya. Kamu tidak malu. Paman Luo lihat. Orang seperti Huang Yushou, kita tidak boleh terima. Huang Yushou. Sepak bola, bukan alat cari uang. Juga tidak boleh digunakan untuk menyerang dan menyakiti orang. Kamu. Sekarang yang harus dipelajari bukan teknik bola. Tapi, bagaimana jadi orang. Tahu tidak? Foto dulu, siapa tahu nanti lebih berharga. Serigala tamak. Benar-benar tidak menyangka. Kalah sama pembersih busuk. Gimana dong? Kamu yang bilang, aku tidak tahu kalah. Aku cuma mau kamu, pikirkan cara, secepatnya. Menikahi Wewe kami masuk rumah. Sepak bola adalah olahraga tim. Satu orang kuat bukan kuat. Tim Mi City pertandingan berikutnya. Pasti kalah lagi, nanti. Lapangan dan Bian Yue adalah milikku. Wang Xiao benar, benar sekali. Paman Luo, sebelumnya kami salah. Jangan marah sama kami ya. Aku juga, Paman Luo. Tadi aku cuma panik. Makanya bicaranya kasar. Aku minta maaf, Paman Luo. Maaf. Sudahlah, kita kan pemain bola. Wajar kalau punya semangat. Betul kan? Paman Luo murah hati. Kalian panggil paman-paman, aku baru 30-an. Segitu tuanya? Baru 30-an? Kupikir umurnya 50-an. Bukan. Kalau gitu mulai sekarang kami panggil Kak Luo ya. Memang harus lebih rajin merawat diri. Kak Luo. Ngomong-ngomong Kak Luo, udah lama kerja bareng. Tapi kami belum tahu nama asli kakak. Namaku Luo Dong. Luo Dong, Luo Mei Dong. Jangan-jangan, kamu benar-benar dewa bola. Aku dewa bola atau bukan tidak penting. Yang penting pertandingan kita sudah dekat, kita harus saling mendukung. Tidak menyerah. Bersama-sama membangkitkan kembali kejayaan tim Mi Cheng. Saling mendukung. Tidak menyerah. Mi Cheng. Bangkitkan kejayaan. Pertandingan besok sangat penting buat kita. Semoga kita semua bisa berusaha keras. Semangat. Keren banget bersinar. Dia jadi makin mirip dewa bola.
Waduh. Oh, aku rasa dia agak ganteng ya. Sangat penting buat tim Mi Cheng kita. Kita hampir diusir dari Liga Wuchao. Sekarang ada Kak Luo yang gabung, tolong semua. Berikan yang terbaik. Kak Wei, bukan aku meragukan Kak Luo. Tapi pertandingannya tinggal sehari lagi. Bisa tenang? Tenang saja. Aku sudah buatkan rencana latihan khusus untuk kalian semua. Asal latihan intensif sesuai rencananya. Habis sehari saja, pasti ada hasilnya. Wah, kelebihan dan kekuranganku dianalisis sejelas ini. Kakak Luo memang hebat, cuma lihat aja. Udah langsung terasa banyak manfaatnya. Cuma lihat gak cukup, harus latihan dapeng. Teknik tendangan elokmu itu, potensial banget. Kalau cara mengeluarkan tenaganya diperbaiki, daya rusaknya pasti melebihi tembakan maut. Beneran? Beneran? Sini aku tunjukin. Kak Luo. Kak Luo, Gak apa-apa, gak bakal pengaruhin pertandingan besok. udah kayak gini. Sial AA, kita ambil booking. Cepetan, cepetan, cepetan. Dok, kakiku. Cuma sekali-sekali aja. Harusnya gak pengaruhin pertandingan, kan? Kakimu ada cedera lama, sudah telat diobati bertahun-tahun. Hari ini dipakai berlebihan, kondisinya sekarang sangat tidak baik. Jadi saran saya, kamu harus segera pindah ke rumah sakit. Untuk perawatan darurat. Dan pemeriksaan detail sebelum itu. Kamu tidak boleh melakukan aktivitas berat apapun. Besok kita lawan tim Nancheng, tim favorit juara. Kalau tanpa Kak Luo, kita harus gimana? Hasil pemeriksaan Kak Luo kapan keluar? Paling cepat, baru besok malam. Makasih, aku cuma cedera, gak bisa main. Tapi aku bisa buatkan taktik untuk kalian. Dapeng, senyum dong. Aku kan belum mati. Cepetan balik latihan bareng teman-teman. Besok pertandingan. Semangat ya. Yuk, pulang aja. Pertandingan tim Nancheng versus tim Mi Cheng, Liga Wuchao, akan digelar hari ini. Tim Mi Cheng sudah kalah 7 kali berturut-turut. Katanya mau bubar, tim legenda bola sampai terpuruk begini. Menyedihkan, tim Nancheng di Liga Wuchao. Peringkat ketiga, kekuatannya tangguh. Kapten Dian, apa kalian punya keyakinan? Sang Dewa Bola pernah bilang, jangan menyerah, jangan putus asa. Selama kita berusaha sepenuh hati, kita pasti bisa meraih kejayaan lagi. Menang? Sungguh lelucon. Penyerang utama tim Kotami, MAR, sudah hengkang. Kalian bahkan tak punya penyerang, mau menang bagaimana? Kotami, Minya hampir kalah jadi satu garis, lebih baik. Kalian ke provinsi sebelah, pinjam beberapa goresan, mungkin. Bisa kalah lebih banyak. Siapa bilang kami tak punya penyerang? Sudah lengkap? Aku hitung berkali-kali. Tetap tak lihat penyerang lain. Dengar-dengar, si tukang bersih-bersih bau itu cedera. Jangan-jangan cacat lagi? Kalian. Yang menentukan kemenangan, bukan cuma pemain. Tapi pemain juga faktor terbesar penentu kalah menang. Wei, cuma dengan beberapa orang di bawahmu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tim Kota Selatan? Wei, dengarkan aku. Menikahlah dengan Tuan Wang, bangun tim kota Qing bersama dia. Bukankah bagus? Ibu tiriku yang tercinta. Tidak perlu. Tidak tahu terima kasih, tunggu saja kekalahan telak. Tuan Luo, sudah berkali-kali dikatakan. Kakimu sekarang perlu istirahat, jangan bergerak sembarangan. Bukan, dokter, kapan hasil penilaian cederaku? Bisa keluar? Sudah kudesak, setidaknya masih 1 jam lagi. Baik. Istirahatlah dengan tenang. 1 jam, masih bisa mengejar pertandingan, sesuai rencanaku. Dengar-dengar tim Kotami, sungguh. Menurunkan kualitas Liga Wuchao kami. Agak terlalu meremehkan tim Kota Selatan kami. Apa dengan tukang bersih-bersih? Dengar-dengar tim Kota Selatan kalian. Bintang terkenal MU Bapei, Kota Selatan memang kaya. Konon karena tak ada bandara, gagal bernegosiasi. Benarkah? Apakah profesi pemain sangat penting? Sepengetahuanku, Guru Kiao. Pembawa acara di pusat seni dan budaya, kan? Pertandingan pertama, persahabatan ke-14. Kita lihat di skor. Profesi tak ada yang tinggi rendah, asal punya cinta pada sepak bola. Pasti bisa bersinar di bidang sepak bola. Guru, kamu setuju? Kita lihat di skor. Semua jangan terlalu tertekan sebelum Kak Luo pergi. Ia tinggalkan 3 kantong strategi untukku. Pesan padaku, sebelum pertandingan mulai, buka yang pertama untuk dilihat semua. Bagus, tampaknya Kak Luo sudah merancang taktik khusus buat kita.
Kak Luo minta kita jalankan formasi baja 901. Kunci mati pemain lawan. Di depan, cuma Sanpeng sendiri yang jadi striker. Kekuatan kita kalah, bertahan itu jalan terbaik. Cuma aku sendiri? Bisa nggak sih? Semuanya, pertandingan ini menyangkut hidup mati Kotami. Kita harus percaya taktik Kak Luo. Juga percaya kemampuan Sanpeng. Kita semua harus yakin. Ayo kita hadapi Kota Selatan. Hadapi ya hadapi. Cuma aku satu-satunya fans. Malu-maluin banget. Si bodoh ini datang lagi buat nyemangatin tim Kotami. Lau Sue, hari ini tim Kotami pasti kalah. Mending kamu cepat pakai baju pulang, jangan sampai flu. MAR. Tim sampah kayak gini. Aku nggak mau tinggal sehari pun. Sampah. Dia malah gabung ke tim Kota Selatan. KMA. MAR kan paling tahu kelemahan kita. Terus gimana dong? Santai, kita lanjut latihan. Pemain kedua tim masuk. Lo, tim Kotami. Striker utama sebelumnya, MAR, muncul. Di daftar pemain tim Kota Selatan. Ini nggak sesuai aturan. Gurulan, baru sekarang sadar? MAR, paman buyutnya orang Kota Selatan. Sesuai aturan kekerabatan dalam 3 generasi. Striker utama aja pindah tim Kotami pasti kalah. Dengar-dengar, kamu suruh tukang bersih-bersih sampah itu. Gantiin posisi strikerku. Mana orangnya? Jangan-jangan kaki satunya juga pincang? MAR, mulutnya dijaga. Aku nggak mau jaga. Percaya nggak aku bakal bikin skor 2 digit? Bro, kasih mereka pelajaran. Ayo. Gila lu, MAR. Bisa main gak sih? Nendangnya ke kaki orang. Bodoh. Lihat kan? Ini level asli kalian. Sanpeng main striker? Nggak mampu. Kalau Dewa Bola ada? Udah, jangan ngelamun. Masih inget Dewa Bola? Lihat bolanya. Bro. Kasih lihat ke sampah-sampah ini kekuatan kita. Tim Kotami hari ini kayak kehilangan nyawa. Tendang pembuka langsung kasih bola ke lawan. Gurulan, tunggu aja tim Kotami kalah hari ini. Salah, formasi tim Mi Cheng terlihat sangat teratur ya. Sepertinya dirancang dengan hati-hati, seperti formasi pertahanan baja 901, sepertinya ada yang memberi petunjuk. Hari ini kita lihat siapa yang benar-benar. Kak Nan, Anak-anak ini mainnya lumayan. Tapi teknik dan stamina jauh tertinggal dari lawan. Menurut rencanaku, babak kedua, seharusnya titik baliknya segera tiba. Bertahan, tempel, ingat taktik Kak Luo. Ular emas melilit, kunci lawan. Koyo anjing. Nggak bosen? Apa ini? Main kotor. Mataku. Air. Semangat tim Nancheng. Bagus bolanya. Main licik ya? Ayo berantem. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Babak pertama selesai. Skor menjadi 1-0, saat ini tim Nancheng unggul. Entah, apakah tim Mi Cheng bisa mengandalkan taktik pertahanan kami untuk membalikkan keadaan. Gurulan, Anda masih terlalu konservatif. Pemainnya tidak bagus. Taktik sehebat apapun, hanya teori di atas kertas, kalah di pertandingan ini. Tim Mi Cheng tunggu saja bubar. Maaf Kak Wei, aku gagal menjaga MAR. Hanya 1 gol, pertandingan belum berakhir.
Kita imbangkan saja skornya. Pertahanan sudah kewalahan. Bagaimana kita bisa mengejar? Kak Luo, masih ada rencana cadangan lain? Iya. Sekarang hanya mengandalkan rencana cadangan Kak Luo. Betul, perintah Kak Luo. Saat istirahat pertandingan, buka rencana cadangan kedua. Aku buka sekarang. Kak Luo menyuruh kita mengulur pertandingan sampai akhir. Suruh Sanpeng berlari mati-matian ke kotak penalti lawan. Aku. Sombong apa sih? Kalau Kak Luo ada di lapangan, kalian pasti kalah. Jangan-jangan itu petugas kebersihan? Tim Mi Cheng kalian. Sampai-sampai menaruh harapan pada seorang yang pincang. Dulu keluar dari kalian, benar-benar keputusan yang tepat. Saudara-saudara, laksanakan taktik Kak Luo dengan ketat, bahkan jika harus bertaruh nyawa. Kita tidak boleh kebobolan gol sama sekali. Mari kita lihat, apakah kalian punya kemampuan untuk itu. Pertama memasuki babak kedua, penyerang tim Nancheng. MAR memberikan isyarat angka 2, apa yang dia maksudkan? Apakah itu artinya skor 2-0? Jelas sekali, ini memberi isyarat bahwa mereka akan menang sampai skor 2 digit. Akhir dari pertandingan ini sepertinya sudah ditentukan. Kemenangan dan kekalahan masih belum jelas, Guru Kiao, bicara terlalu dini. Mari kita lihat jalannya pertandingan babak kedua. Stamina tim Mi Cheng sudah habis, skor 2-0 sudah di depan mata. Bukan cuma 2-0, skor 2 digit pun masih mungkin. Terlalu sombong. Sanpeng, jangan pedulikan dia. Kamu harus percaya dengan taktik Kak Luo. Tinggal 15 menit lagi di babak kedua. Tim Mi Cheng yang staminanya hampir habis masih bertahan. Apakah mereka bisa menciptakan keajaiban? Kalau staminanya habis, taktik pun tidak berguna. Kecuali petugas kebersihan yang mereka bicarakan itu benar-benar dihuni dewa sepak bola. Jika tidak, tim Mi Cheng. Bagus sekali. Tim Nancheng dapatkan 1 gol lagi. Bahkan gak perlu aku yang hancurkan mereka. Seorang perempuan kan nantinya mau menikah dengan pria yang kaya dan punya jabatan. Sekarang begini, sudah pasti kalah. Bagus sekali, cepat kirim bola. Kami akan mati-matian menjalankan taktik Kak Luo. Luo si pincang itu masih punya taktik? Tinggal 10 menit lagi loh. Aku lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Kak Luo, apakah taktikmu benar-benar bisa berhasil? Pelatih tim Mi Cheng terus melihat jam tangannya. Apakah dia menunggu penyerang petugas kebersihan yang baru mereka rekrut? Sekarang tinggal lebih dari 3 menit lagi. Apa yang bisa dilakukan bahkan jika petugas kebersihan itu muncul? Hanya 3 menit lebih, bisa menciptakan keajaiban? Tutup ke depan. Teruskan. Untunglah, untunglah. Waktu habis, Kak Luo. Sekarang tinggal lihat apakah taktikmu berhasil atau tidak. Sanpeng. Pertahanan tim Mi Cheng benar-benar tangguh. Sungguh luar biasa, perubahan total. Apa gunanya pertahanan tangguh? Pertandingan hampir selesai. Jika tidak mencetak gol, mereka akan kalah dan tim bubar. Tiga menit. Cukup. Tim Mi Cheng mulai melakukan serangan balik. Sanpeng membawa bola menuju serangan ke gawang lawan. 3 menit saja, kemampuan tembakan Sanpeng itu. Mimpi kali. Bagus, serangan balik. Penalti, penalti, penalti. Ini dia. Sanpeng. Kantong ketiga Kak Luo menyebutkan, dulu. Striker Brasil punya jurus terkenal, 18 guling. Tanya kamu bisa pakai nggak? 18 guling. Betul, Kak Luo suruh kamu di 3 menit terakhir pertandingan. Manfaatkan jurus ini, pancing pemain lawan yang stamina habis buat foul. Lalu manfaatkan aturan pertandingan, dapatkan penalti dengan sah. Samakan skor. Dasar anjing, gue ini. Ini penalti, jangan dekat-dekat.
Penalti. Dia di pintu. Loncat kolam nih. Kalau masih debat, gue keluarin kartu. Tadi kamu udah dapat kartu kuning. Penalti. Berhasil. Masuk. Go. Serang, serang, serang. Sukses. Sanpeng berjasa. Striker kiri yang hebat. Dia nggak sendirian bertempur. Meneruskan Luana R2. Hidane Luo Messi. Tradisi mulia. Selamat ulang tahun, MAR Dini. Kamu heboh apa? Ini cuma seri aja. Sumpah, ini pasti gol terhebat. Di Liga Wuchao kali ini, nggak ada tandingannya. Penalti ternyata. Masuk. Udah gue bilang, awas taktik si tukang bersih-bersih jorok itu. Dasar sampah. Sampah, Wang Duoyu. Kami tim Nancheng main bola. Apa hubungannya? Tutup mulut jorokmu itu. Diam. Nancheng, kamu. Oke. Kalau mau menang, jaga ketat si tukang bersih-bersih jorok itu. Bro, jangan lengah, kita lanjut, kasih mereka pelajaran. Bola ke gue. Tunggu, pertandingan belum selesai. Cepat bertahan, bertahan. Bertahan, cepat bertahan. Kiper tim Micheng cedera kepala. Petugas medis udah angkat dia buat diobatin. Nggak tahu juga. Ada kiper cadangan nggak? Tim Micheng selalu kekurangan pemain, mana ada duit. Cari kiper cadangan? Tim Micheng, siap-siap aja. Bagus sekali. Tanpa kiper, lihat bagaimana kalian bisa bertahan. Apakah kalian punya kiper cadangan? Kalau tidak ada, lebih baik menyerah saja. Cepat pulang saja. Kak Luo, kami tidak punya dana, jadi tidak pernah bisa menyewa. Kiper cadangan, bagaimana ini? Bagaimana kalau aku coba saja? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Bisa main sepak bola? Dokter bilang aku sudah baik-baik saja, cuma perlu diolesi obat gosok. Tapi, kamu selalu main sebagai penyerang, jadi kiper. Sekarang kamu punya cara yang lebih baik lagi tidak? Kamu menembak bisa, jadi kiper bisa tidak? Iya, benar-benar menganggap diri doa bola. Semua bisa. Sobat-sobat, semangat. Biar si tukang bersih-bersih busuk ini lihat kehebatan kita. Biar kamu tahu, apa itu penyerang nomor 1 di Nancheng. Ayo. Sambut. Tidak heran MARC pedang cepat, kecepatan ini, kekuatan ini, cukup sebanding dengan bintang sepak bola tingkat 1. Tidak tahu apakah pemain cadangan tukang bersih-bersih tim Micheng ini bisa menangkap bola ini tidak? Tendangan dengan kekuatan ini. Kak Luo, hati-hati. Ini bagaimana mungkin? MAR, kamu benar-benar bisa main sepak bola tidak? Dia malah berdiri diam saja. Langsung menangkap tembakan MAR. Ini, tangan gravitasi lubang hitam, dengan kemampuan analisis yang kuat. Memprediksi lintasan tembakan pemain penembak, sudah berdiri di jalur masuk gol lebih dulu, bolanya terlihat seperti tertarik gravitasi ke tangannya, tidak terkira sudah 10 tahun. Masih bisa lihat ada yang meniru keahlian kiper dewa bola. Sangat menggetarkan, dia malah dengan satu tangan menangkap tembakan MAR. Kak Luo hebat sekali. Waktu tidak banyak lagi, serang balik. Cepat lihat, dia malah meninggalkan gawangnya sendiri. Dia mau apa? Sangat gila, kalau tim Micheng direbut bolanya, benar-benar kalah. Oper bola ke Kak Luo. Diam saja apa? Bertahan, rebut dengan sekuat tenaga. Tunda waktu tambahan, tinggal 30 detik lagi, skor seri. Tim Micheng terdesak mati lalu bangkit kembali. Sangat mungkin mengalahkan tim Nancheng di detik-detik terakhir. Kak Luo cepat oper, posisi kosong. Jangan pedulikan dia, Sanpeng offside. Cepat halangi dia, halangi Luo Medong. Wasit, aku tidak sentuh.
Menang. Akhirnya menang. Tim Micheng akhirnya menang. 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 Kak Luo, terima kasih. Menang. Balikan keadaan, gol kemenangan di detik-detik terakhir, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Aku bersumpah, selain Dewa Bola, ini yang pernah kulihat. Pemain terhebat. Benar-benar menang. Apa aku tidak salah lihat? Guru Kiao, sudah kubilang, latar belakang tidak penting, asalkan cinta sepak bola, petugas kebersihan pun bisa menciptakan keajaiban. Guru Lan, aku minta maaf atas prasangkaku sebelumnya. Dan juga kepada Pemain yang tak pernah menyerah dan menciptakan keajaiban, hormatku. Hari ini petugas kebersihan kita seperti dirasuki Dewa Bola. Kalian tidak tahu malu. Pergi. Sombong apa, cuma menang satu pertandingan. Sekelompok sampah. Masih harus lihat tim King Cheng kami. Wang Xiao, tunggu aku. Dah. Jangan-jangan meninggalkan tim Micheng adalah kesalahanku. Setelah mengalahkan tim Nancheng dengan kemenangan mengejutkan dan meraih kemenangan pertama, tim Micheng di bawah kepemimpinan kapten baru, Luo Dong, terus melaju, mengalahkan banyak tim kuat berturut-turut. Menampilkan legenda balikan keadaan yang menakjubkan. Hari ini tim Micheng mengalahkan tim Nancheng peringkat ketiga. Melanjutkan legenda tak terkalahkan, peringkat naik lagi. Kapten Luo, tim King Cheng peringkat pertama liga. Belum pernah kalah, jika mengalahkan King Cheng, tim Micheng akan menjadi juara Liga Wuchao. Apakah Anda percaya diri? pertandingan nomor 1, persahabatan nomor 14. Pengaruh Liga Wuchao di dalam negeri semakin meningkat. Juga tempat mimpiku dimulai, menang atau kalah. Tim Micheng akan memberikan segalanya. Pelatih Bian, ada yang ingin disampaikan? Tidak meninggalkan, tidak menyerah. Aku percaya. Tim Micheng pasti akan membangun kembali kejayaannya. Bangun kembali kejayaan? Mimpi, Luo Meidong. 10 tahun lalu, aku bisa menghancurkan karir sepak bolamu dengan satu pukulan. Hari ini, juga bisa. Seminggu lagi, melawan tim King Cheng. Apakah kalian percaya diri? Ya, Kak Luo. Tidak akan ada Micheng tim seperti sekarang ini. Jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena kamu. Tim ini sudah bubar sejak lama. Kalau mau berterima kasih, kami semua di Micheng yang harus berterima kasih padamu. Bukan begitu? betul, tanpa Kak Wei, Micheng Team sudah bubar. Tanpa Kak Luo, Micheng Team juga pasti bubar. Menurut pendapat saya, Kak Wei dan Kak Luo ibarat sepasang orang tua bagi tim Micheng kita. Jangan bicara sembarangan. Apa yang kamu bicarakan itu? Sudah lagi, tendangan bunga Wang Duoyu belum? Apa yang takut? Kita punya Kak Luo, dia seperti diilhami Dewa Bola. Tendangan kuda dari Tinghu, kita tidak takut apapun kan? Betul sekali. Ditambah lagi gaji bisa naik, kita pasti juara. Ada bonus juga. Tuan Luo, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Setelah kaki Anda dipatahkan, tidak pernah mendapatkan perawatan medis yang resmi. Meskipun sekarang terlihat sudah pulih, tapi jika melakukan olahraga berat, masih ada risiko patah tulang kedua. Jika parah, bisa mempengaruhi saraf, bahkan cacat seumur hidup. Dokter, bisakah saya dapatkan suntikan blokade dan main? Suntikan blokade memang bisa menahan nyeri, tapi kamu harus pertimbangkan konsekuensinya dengan baik. Beberapa hal. Meskipun akhirnya harus mengalami cacat seumur hidup, tetap harus saya perjuangkan. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya. Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku, tapi kakimu mengenalku. Jangan. Yubao, bisakah kamu beri tanda tangan saya? Terima kasih, terima kasih. Bisa berfoto bareng saya tidak? Terima kasih semuanya. Ada saya juga. Ada saya juga. Yubao, tim Micheng sudah menang 7 kali berturut-turut. Penampilan mereka sangat bagus. Apakah kamu percaya diri sama mereka? Penampilan bagus? Non, kamu mungkin belum tahu ya. Kabarnya, yang bermarga Luo itu kaki kanannya dipatahkan orang semalam. Sekarang lagi berbaring di kursi roda. Kapten Luo kaki kanannya dipatahkan? Dia kan pemain utama tim Micheng. Kalau dia tidak bisa main, maka harapan tim Micheng untuk menang jadi sangat tipis lah. Tim Micheng pasti kalah.
Apa yang kubilang dulu masih berlaku. Jadilah istri mudaku. Wang Duo Yusi kupu-kupu itu. Masih belum kapok sama Kak Wei. Hari ini harus. Kita habisi dia, Kak Peng. Tim King Cheng nomor 1 di Wuchao. Gimana caranya? Iya. Tanpa kakak Luo, kita nggak bisa. Kalian. Sayangnya kakak Luo. Entah direkayasa siapa, kakinya patah. Lomba belum mulai udah nyerah. Tim King Cheng memang kuat. Tapi apa tim Mi Cheng lebih jelek? Kita latihan keras, kalahkan banyak lawan tangguh. Susah payah sampai di sini, apa kalian mau? Menyerah? Jangan lupa, untuk lawan tim King Cheng, kita udah. Latihan khusus seminggu. Asal maksimal, aku jamin, peluang menang. Lebih dari 80%. Serius? Tentu, kapan aku bohong? Dewa Bola bilang. Jangan tinggalkan, jangan menyerah. Aku harap kalian semua bisa. Maju terus. Jangan tinggalkan. Jangan menyerah. Mi Cheng. Semangat. Kamu bintang profesional, nggak nyangka mau. Gabung tim King Cheng kami. Hari ini lihat kamu. Aku juga disuruh orang. Selama aku ada. Kasih mereka pelajaran. Semangat tim King Cheng. Semangat tim Mi Cheng. Halo, selamat datang teman-teman fans. Menyaksikan perebutan Raja Wumian. Guru Kiao. Tahu kenapa lomba ini disebut perebutan Raja Wumian? Tentu. Pertama, Wu, maksudnya Liga Wuchao. Kedua, tim Mi Cheng bangkit terus sampai hari ini. Sudah jadi pahlawan di hati banyak fans. Sekarang poin tim Mi Cheng ketinggalan 2 dari tim King Cheng. Harus menang, dapat 3 poin, baru bisa jadi yang sebenarnya. Tampaknya Guru Kiao percaya banget sama tim Mi Cheng kami. Tentu, tim Mi Cheng kan. Itu bintang profesional Chen Wei. Petarung segi 6, Chen Wei, serba bisa di lapangan. Bisa main back sampai striker. Tahun lalu dia kan udah pensiun dari tim pro, kok bisa gabung tim King Cheng? Tapi kalau Kapten Luo tim Mi Cheng ada. Tidak baik dalam daftar starter tim Mi Cheng. Kapten Luo tidak ada di dalamnya. Dia masih duduk di kursi roda. Kapten Luo terluka, kali ini kacau. Tim King Cheng punya prajurit heksagonal Chen Wei. Tim Mi Cheng kehilangan. Figur intinya, ini sangat genting. Ini, prajurit heksagonal Chen Wei. Malah bergabung dengan tim King Cheng. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Ayo, semuanya dengarkan saya. Ingatkah, bagaimana kita mengalahkan Huang Yusho waktu itu? Main sesuai taktik yang sudah ditentukan. Lakukan yang terbaik dari diri kita. Oke, ayo pergi. Kita juga masuk ke lapangan sekarang. Oke. Berani berdiri di sini, saya benar-benar kagum dengan keberanian kalian. Banyak bicara, mari buktikan di lapangan. Semangat, semangat tim King Cheng. Semangat tim King Cheng. Semangat. Ikuti, tekan erat mereka. Umpan. 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 Formasi pertahanan 091 cukup terlatih selama ini. Tidak latihan sia-sia akhirnya. Tim Mi Cheng sekali lagi menggunakan formasi pertahanan ketat. Mereka berulang kali. Dengan cara ini menahan lawan yang lebih kuat. Serangan adalah pertahanan terbaik. Meskipun formasi pertahanan ketat kuat, tapi lawan punya Chen Wei. Jika ada satu kesalahan saja, itu akan hancur total. Semangat! Semangat tim Mi Cheng. Sang Peng, kamu kayak anjing, nempel terus sama aku. Aku akan terus mengikutimu. Wang Duoyu sudah terdesak. Dia mulai ngelantur mumpan saja. Tidak benar. Ini tendangan 1000 bunga. Balik bertahan. Cepat balik bertahan. Mereka aku tujukan kepada kombinasi dan Indonesia, dan kerja sama dengan kakak Chen. Ini cuma hal kecil. Kenapa bisa begini? Kak Luo, apa yang harus kita lakukan? Babak pertama hampir selesai.
Selesaikan babak ini dulu. Wow, tendangan yang sangat indah. Tendangan 1000 bunga dari Wang Duoyu. Dan kombinasinya dengan Chen Wei, bahkan aku tidak menyadarinya. Kapan mereka muncul di dekat gawang tim Mi Cheng? Pertahanan ketat mereka retak, tim Mi Cheng dalam bahaya. Wei Jie, Luo Dage, maaf aku tidak berguna. Yang penting sudah berusaha. Jangan menyalahkan diri sendiri. Semua jangan sedih dan putus asa. Chen Wei, dia pemain profesional bintang. Julukannya, prajurit segi 6. Wajar kalau dia mencetak gol. Luo Dage, kalau kau bilang begitu, apa kita? Benar-benar tidak ada harapan lagi. Bukan, prajurit segi 6. Artinya dia bisa segala hal, tapi tidak ahli di satu pun. Babak kedua. Dapeng, kau awasi ketat Chen Wei sepanjang pertandingan. Tempel dia, pemain lain. Sini. Bagaimana? Kalau begitu, kita bisa mengalahkan tim King Cheng. Kalau aku bisa dapat bola, masih ada kesempatan mencetak gol. Luo Dage, kau benar-benar hebat. Babak kedua, semangat. 2, 3, semangat. Aku sama kita, jadi tidak berani masuk bola ya. Wang Duoyu, kau memang benar-benar Duoyu, berlebihan. Aku mau main bola sesuka hatiku. Lepas, kalau tidak lepas kau kena kartu. Wang Duoyu ternyata panik. Sepertinya taktik berhasil. Kombinasi tembok ini, apakah taktik penguasaan bola? Taktik papan atas dunia sepak bola ini. Tim Mi Cheng ternyata bisa menirunya dengan cukup baik. Belajar di saat terakhir, tetap berguna. Ini pasti hasil latihan Kapten Luo. Tim Mi Cheng selalu memberi kita kejutan. Sepertinya masih ada harapan juara. Wasit, pelanggaran. Wasit, dia melanggar, berani coba hadapi aku langsung. Mengoper sana sini tidak menembak, maksudnya apa? Tim Mi Cheng, tendangan bebas. Bagus. Bagus, Wang Duoyu, siapa bilang aku tidak beruntung? Masuk, benar-benar masuk. Masuk. Bagus. Masuk. Aku mengerti, mengganti taktik hanyalah penampakan. Niat sebenarnya tim Mi Cheng adalah mengacaukan mental tim King Cheng. Memanfaatkan kesempatan untuk Sanpeng mencetak gol. Perang psikologis Kapten Luo ini berhasil. Ganti ke taktik berikutnya. Tim King Cheng sepertinya juga mengubah taktik. Tim King Cheng meningkatkan intensitas. Kontak fisik antara kedua tim semakin sering. Sepertinya mereka sedang bertanding mengadu stamina dengan tim Mi Cheng. Wah, stamina kita mulai menipis. Tim King Cheng punya banyak pemain cadangan, sementara tim kita. Mereka sengaja menggunakan strategi rotasi pemain untuk menghabiskan stamina pemain kita. Menggerogoti pemain, mengakhiri pertandingan. Benar, menurut aturan, jika jumlah pemain di lapangan kurang dari 7, wasit akan langsung menyatakan tim Mi Cheng kalah. Jika tim Mi Cheng tidak punya pemain cadangan yang bisa dimainkan, mereka akan langsung kalah. Apakah tim Mi Cheng masih punya pemain cadangan? Ini. Jika tidak ada pemain cadangan, akan langsung dinyatakan tim Mi Cheng kalah 3-0. Siapa bilang tim Mi Cheng tidak punya cadangan? Aku yang maju. Apa? Aku tidak salah dengar? Dalam kondisi seperti ini, kamu masih mau main? Ini jurus rahasia. Tendangan kaki pincang. Meski mau mengaku kalah, jangan main-main dengan masa depanmu. Dengar tidak? Cepat mengaku saja. Kaki kananku memang cedera, tidak bisa menendang. Tapi aku bisa jadi kiper. Apa aku tidak salah lihat? Kapten Luo yang cedera.
kembali turun sebagai kiper. Pria yang memimpin tim Micheng menciptakan keajaiban ini. Bisakah dia sekali lagi menyelamatkan situasi? Kapten Luo ini benar-benar pantang menyerah. Hanya saja, tim Micheng kekurangan pemain, ditambah kiper pincang. Ingin menang? Sangat sulit. Saudara-saudara, Kapten Luo cedera parah, tapi tidak menyerah. Bagaimana kita bisa mudah menyerah? Lawan tim King Cheng sampai habis. Habis. Tidak tahu diri. Aku ingin lihat bagaimana kamu menjaga gawang. Aku tidak hanya akan menjaga gawang, tapi juga akan mencetak gol untukmu. Semangat tim King Cheng! Biar si pincang ini coba kehebatan kaki 1000 bungaku. Oper. Wah, lagi-lagi jurus andalan Wang Duoyu. Kaki 1000 bunga. Aku tidak percaya kamu bisa menangkap tendanganku. Hebat. Apa? Ini pun bisa ditangkap? Posisi dan antisipasi Kapten Luo sangat cepat. Memprediksi lintasan bola, bergerak ke posisi yang dituju lebih dulu, lalu menangkap dengan tenang. Bagaimana mungkin? Benar-benar antisipasi tingkat master. Tangan gravitasi lubang hitam. Memang sesuai dengan namanya. Sial, kaki 1000 bunga lagi. Waktunya hampir habis, saatnya mengakhiri pertandingan. Mi. Serangan balik cepat. Benar-benar dewa bola. Bertahan, jangan biarkan dia menembak. Kurang dari 1 menit, tim Mi City memutuskan bertaruh mati-matian. Menghadapi tim King City yang jumlah pemainnya lebih banyak. Apakah mereka masih punya harapan untuk menang? Waktu untuk tim Mi City tidak banyak lagi. Kaki si patah, tidak ada kesempatan menembak. Semua fokus ke Sanpeng. Asal kita jaga ketat. Tim Mi City tidak akan punya kesempatan menembak. Aku prajurit segi 6, pertahananku juga pasti. Bukan cuma nama saja. Dua lawan 1. Kita menang. Tim Mi City menang. Kapten Luo yang kakinya cedera ternyata memenangkan pertandingan dengan sundulan kepala. Ini pertama kalinya dia menunjukkan skill sundulan kepala dalam pertandingan. Luar biasa. Tim Mi City memenangkan kejuaraan, kejuaraan Wu Chao. Tidak meninggalkan, tidak menyerah, ini adalah kata-kata terkenal dewa bola dulu. Guru Lan, lihatlah Kapten Luo ini. Apakah dia mirip dewa bola dulu? Mirip, sangat mirip. Jangan-jangan Kapten Luo adalah dewa bola Luo Meidong yang hilang bertahun-tahun itu? Kak Luo, kita menang. Kak Wei, kamu dan Kak Luo ini. Ngapain masih bengong? Sudah. Kak Luo, katanya dewa bola. Selain keahlian kaki yang luar biasa, masih ada satu jurus rahasia tersembunyi yang jarang digunakan. Tandukan tanpa nama, apakah itu tadi? Jurus yang kamu gunakan untuk mencetak gol itu? Ini. Kak Luo, sekarang kita sudah merebut gelar juara Liga Wu Chao sampai sekarang. Kamu masih tidak mau mengaku kalau kamu adalah dewa bola? Kak Luo, apakah ini benar? Aku sudah bilang dari dulu. Aku adalah kaki kanan emas yang kehilangan semua ingatan karena kecelakaan. Luo Meidong. Ini, dewa bola adalah kapten kita. Dewa bola, dewa bola, dewa bola. Bagaimana bisa begini? Sial, seharusnya dari dulu menebak dia adalah dewa bola. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengalahkanku? Dia benar-benar dewa bola Luo Meidong. Saya hanya bisa bantu sampai sini. Kepala rumah tangga. Ayah bilang, Anda sudah menghabiskan banyak uang keluarga. Dan pakai banyak cara, tapi tetap kalah dari tim Micheng. Memalukan nama keluarga Wang, keluarga sepak bola. Ayah putuskan mencabut hak waris Anda atas harta 30 miliar keluarga Wang. Dan memutus hubungan ayah anak. Kepala rumah tangga. Tolong pulang dan mohon pada ayah saya. Tuan muda, ini pun saya tak bisa putuskan. Anda, lebih baiklah tanya langsung pada ayah. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Bos Wang? Salah, Wang Duoyu. Kamu tamat. Kamu. Masuk.
Saya malah sudah kirim Chen Wei bantu. Tapi bahkan orang lumpuh pun tak bisa kalahkan. Sampah semua. Ashen. Kapten Luo ini. Ternyata Luo Meidong yang hilang bertahun-tahun. Sudah 10 tahun, saya selalu merasa bersalah. Karena tak bisa temukan dan rawat dia dengan baik. Tak disangka, dia malah kembali sendiri. Kak Seng, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Bagaimana kalau Kapten Luo ini cuma penipu yang pura-pura jadi Luo Meidong? Untuk menipu orang? Benar juga. Tapi, gaya main bolanya agak mirip dengan keahlian Meidong. Asen, kamu dulu sering bermain bersama Meidong. Kamu paling kenal dia. Menurutmu, bagaimana caranya? Untuk verifikasi keasliannya? Begini, beberapa hari lagi. Saya atur pertandingan persahabatan tertutup. Saya pimpin sendiri. Untuk uji keaslian anak ini. Bagus Asen. Kamu mau turun tangan sendiri bagus sekali. Kebetulan, saya juga mewakili Asosiasi Pemain, Verifikasi. Kualitas pemain muda tim Micheng ini bisa berkontribusi untuk sepak bola, itu tugas saya. Tapi Kak Seng, saya punya satu syarat. Syarat apa? Kalau kami menang, membuktikan Luo Meidong ini palsu. Berarti tim Micheng curang. Mereka menang kejuaraan Wu Chao karena pakai pemain ilegal. Maka pertama, gelar juara tim Micheng harus dicabut. Kedua, si Luo ini harus diskors permanen. Dan tim Micheng harus dibubarkan segera. Bagaimana menurut Anda? Baik, saya pasti tidak akan membiarkan sepak bola terjadi hal-hal curang seperti ini. Luo Meidong, saya pasti akan membuatmu dan tim Micheng hancur. Jadi, Kakak Luo, selama tahun-tahun kehilangan ingatan ini, selalu bekerja sebagai petugas kebersihan di tim Micheng. Saat itu, kakiku dipatahkan orang. Dan kepalaku dipukul. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih pada MAR, kalau bukan karena bolanya. Saya masih harus jadi petugas kebersihan pincang. Benar-benar Dewa Bola turun. Membawamu ke tim Micheng. Dewa Bola Luo Meidong. Wang Duoyu, apa yang ingin kamu lakukan? Dewa Bola, terimalah aku sebagai muridmu. Bukannya kamu anak orang kaya, kenapa mau jadi muridku? Karena selalu kalah melawanmu dalam pertandingan. Ayahku sudah memutuskan hubungan denganku. Dewa Bola, terimalah aku sebagai muridmu. Aku sungguh-sungguh, sebenarnya sejak kecil aku sudah mengagumimu. Tidak tahu malu, kalau sungguh mengagumi Dewa Bola. Bagaimana bisa melakukan begitu banyak hal yang merugikan tim Micheng? Benar, kalau tidak percaya lihat ini. Dewa Bola bersamaku. Malu sekali. Anak ini dasarnya tidak buruk, kalau dididik dengan baik. Juga bisa jadi pemain yang bagus untuk Micheng. Ingin jadi muridku? Bisa saja, tapi aku sudah punya murid pertama, kalau mau jadi muridku. Hanya bisa jadi adik kedua. Tidak masalah, Dewa Bola suruh apa aku lakukan. Asalkan mau menerimaku sebagai murid. Dapeng. Perkenalkan, ini kakak seniormu. Dan ini adik keduamu. Panggil kakak senior. Kakak senior, adik kedua. Nanti, cara dia latihan. Rencana latihan semuanya kamu yang buat. Terima kasih, guru. Adik kedua, lari keliling lapangan 50 putaran dulu. Latihan stamina, 50 putaran. Kenapa, tidak mau lari? Aku lari. Halo. Aku harus berdiskusi dulu dengan para pemain. Kakak Luo. Ini sudah bilang, kakak ini 2 minggu lagi. Ayo main pertandingan persahabatan tertutup dengan kami. Tim bintang. Tim bintang yang dipimpinnya. Kalau melawan tim bintang, pasti kami bisa belajar banyak. Bagaimana menurut kakak Luo? Kizen, kita sudah jadi rekan setim bertahun-tahun. Kenapa kau melakukan ini? Kakak Luo. Apa? Kakimu belum sembuh total, lebih baik jangan dulu. Terima tantangan mereka. Kizen, sudah waktunya menyelesaikan ini, Micheng.
Luo Meidong, berani sekali kau menerima tantangan. Kita sudah jadi rekan setim bertahun-tahun, mainkan pertandingan ini dengan baik. Lalu kau serahkan diri untuk kejadian 10 tahun lalu. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Kau tidak mengejar? Kau tetap sama munafiknya seperti dulu. Aku munafik? Bukankah begitu? 10 tahun lalu, kalau bukan karena kau merebut posisi utamaku dan mengusirku dari tim Mi Cheng, gelar Dewa Bola seharusnya jadi milikku. Kau mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. 10 tahun lalu. Kau orang yang memaki tahu. Kau bukan melindungimu. Kau tidak hanya akan diusir dari tim Mi Cheng, tapi juga dilarang main selamanya dan masuk penjara. Itu untuk seluruh tim Mi Cheng, untuk bisa juara. Sepak bola adalah pertandingan yang adil. Menang harus dengan kemampuan. Dengan cara-cara kotormu, hanya akan mencoreng semangat olahraga. Mencoreng sepak bola. Baiklah, Luo Meidong. Kau suci, kau hebat. Tapi jangan lupa sekarang. Sekarang bukan 10 tahun lalu, kau juga bukan Dewa Bola 10 tahun lalu. Kecuali kau bisa kalahkan aku hari ini, kalau tidak, aku akan bubarkan tim Mi Cheng di tempat. Kalau begitu kita lihat di lapangan. Jangan-jangan kau pikir, cuma dengan beberapa pemain baru yang jelek ini, bisa menang melawan tim bintang kami? Aku benar-benar tidak tahu. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Meidong, Tuan Zheng, sudah lama tidak bertemu, tetap berwibawa. Kakak Zheng, kebetulan kau datang. Kalau begitu, kau ngobrol baik-baik dengan Kapten Luo ini. Aku akan pemanasan dulu. Oke, ketemu di lapangan. Kak Zheng. Aku ada yang mau dibicarakan. Meidong, aku tahu apa yang mau kau katakan. Tenang saja. Hari ini, sepak bola akan memberikan jawaban yang adil. Untuk pertandingan ini, fokus kita adalah belajar. Tidak boleh, harus main total, menang. Kak Luo, lawan kita tim bintang, kuat sekali. Lagi pula, ini cuma laga persahabatan. Bukan persahabatan. Ini pertandingan hidup mati. Kalau kita kalah, tim Mi Cheng akan langsung bubar. Shifu, ini bagaimana? Nanti setelah pertandingan, aku jelaskan. Sekarang, fokus kita hanya untuk menang. Tim Mi Cheng sudah susah payah sampai hari ini. Siapapun tidak boleh membubarkan tim Mi Cheng. Betul, sama sekali tidak boleh. Tidak meninggalkan. Tidak menyerah. Semangat. Kamu yakin mau begini? Kakimu patah kedua kalinya. Belum pulih total, kalau dipaksa main pakai suntikan. Kakimu mungkin tidak bisa jalan lagi seumur hidup. Yakin. Demi Mi Cheng. Demi keadilan dan kebenaran sepak bola. Ini yang terakhir kalinya. Baik. Sekarang aku kasih kesempatan. Setelah keluar dari sepak bola, aku bisa pertimbangkan untuk menerima kalian. Jadi tukang bersih-bersih di tim bintang. Kizhen, siapa menang siapa kalah, nanti ketahuan. Apa yang kalian lakukan? Tiup peluit. Serang mereka. Bertahan. Bagus. Memang Dewa Bola, dalam waktu singkat, bisa menyatukan tim dan main dengan rapi. Tidak apa. Biarkan dia menyerang. Bagus. Begini caranya merebut bola? Jangan ribut. Semua jangan ribut. Hari ini, meski kakimu terbuat dari emas, akan aku lelehkan. Kakak Luo, kakimu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, istirahat sebentar saja. Mereka satu orang jatuh. Kita tambah satu orang. Lihat situasinya dulu. Tim Mi Cheng masih terlalu muda. Kizhen memang memanfaatkan taktik pelanggaran ini. Cepat dapatkan poin. Pertunjukan yang bagus dimulai. Guru, aku akan balas dendam untukmu.
Sial. Hati-hati dengan taktik mereka. Bagus bolanya. Kemampuan Kisen bermain bola memang agak hebat. Kalau karakternya tidak bermasalah, dia pemain yang sangat bagus. Keahlian andalan Kisen. Tendangan Mao Tinghu. Bagus bolanya. Wei Wei. Bantu aku ke ruang ganti. Salahku, biarkan Kisen itu mengambil kesempatan. Tidak bisa balas dendam untuk guru. Ada apa? Baru setengah pertandingan sudah menyerah, tidak seperti kamu. Guru, Aku sudah melihat semuanya. Babak pertama. Semuanya bermain dengan baik. Kita harus berpikir begini, kita baru berlatih beberapa bulan. Sudah bisa saingan dengan tim bintang. Bukankah ini kemajuan? Yang paling penting sekarang adalah memikirkan bagaimana bermain di babak kedua. Sekarang mereka kurang 1 orang. Kita punya keunggulan yang sangat besar. Babak kedua. Wang Duoyu, guru, kamu yang naik. Aku punya trik jitu. Bagaimana bermain di babak kedua? Sudah kupikirkan. Formasi 901, semua orang berdiri di garis pertahanan. Hanya Sanpeng yang maju. Saat semua pemain bertahan lawan menghadapinya. Wang Duoyu masuk dari kanan. Bola dikembalikan ke kiper, tendang ke depan, kamu maju. Lalu tarik perhatian pemain bertahan. Wang Duoyu terima bola dan tembak. Ini namanya formasi 5 prajurit 8 diagram, ada keyakinan? ada. Micer, ayo. Luo Medong, Luo Medong. Aku tak peduli siapa kau. Aku benar-benar kagum sama kamu. Aku benar-benar curiga. Kakimu ini terbuat dari baja. Harusnya wasit yang periksa. Jangan-jangan kaki palsu. Kisen. Manusia berbuat, langit melihat. Orang yang melanggar etika olahraga pasti tidak akan bertahan sampai akhir. Kamu. Kaki Luo Medong cedera parah. Hanya tinggal Sanpeng satu-satunya harapan. Semua awasi dia, jangan biarkan dia menembak. Bintang kok ternama, kok bisa-bisanya menganggap urusan kecil begini? Sungguh tidak pantas. Ayo bintang besar, datang rebut. Kamu anak uang yang dibuang, malah membelot ke tim Micer. Apa kamu? Dibodohi Luo Medong sampai gila? Malah bawa bola, lari ke area sendiri. ST Star besok pagi. Aku yakin kamu tak berani datang, ayo datang. Aku datang, kawan-kawan, serang. Rebut bola. Langsung tembak. Kaki 100 bunga Wang Duoyu. Paling cocok untuk menggiring. Dasar orang ini. Kok licin seperti belut, ini namanya kupu-kupu, tahu? Kaki 100 bunga Duoyu sangat bagus untuk menggiring. Ngikutin aku ngapain? Awasi orang. Sudah hampir. Sial. Tahan Sanpeng. Si Luo kakinya sudah tidak bisa. Tahan Sanpeng. Mereka tidak bisa menembak. Oper. Ayo. Tembakan volley leg terakhir dalam hidup. Meidong, lihat pukulanmu ini. Gol.
Ini masih bisa gol. Ini kaki manusia. Tim Micer terlalu hebat. Wasit. Kak Luo, kakimu. Shifu, kenapa kau mau turun lapangan? Kaki sakit, nggak kuat? Tapi, Shifu, tadi kan masih bisa keluar tenagamu. Itu cuma sisa-sisa tenaga aja. Ini mungkin terakhir kalinya aku ngeluarin tendangan Tinghu di lapangan. Kakiku udah patah 3 kali. Barusan aku suntik bius lokal. Aku cuma bertahan main. Bisa jalan lagi apa nggak seumur hidup? Masih belum pasti. Pertandingan ini mungkin terakhir kalinya. Aku main bareng kalian. Aku udah tua. Walaupun aku menyia-nyiakan 10 tahun. Aku sangat berterima kasih sama kalian. Karena udah mewujudkan keinginanku. Mulai sekarang, tim Kotami diserahkan ke kalian. Tapi, Shifu, tanpa kau, kami nggak bisa menang lawan tim bintang. Dapeng, Duoyu. Ingat nggak apa yang pernah aku bilang? Percaya diri. Kalian pasti bisa. Sama kayak aku dulu. Kalian semua bisa jadi dewa bola. Percayalah pada kota ini. Semua orang bisa jadi dewa bola. Shifu benar. Yang diajarkan dia itu inti dari semangat olahraga. Selama kita berusaha, semua orang bisa jadi dewa bola. Kita nggak ninggalin, nggak nyerah. Pasti bisa menangin pertandingan ini. Semangat! Ganti orang dong, kayak syuting aja. Main gak sih? Wasit, diurus nggak nih? Buru-buru kalah ya? Kami siap sekarang. Wei, selama ini jaga tim, pasti capek banget, ya? Kak Luo, nggak capek. Kami semua berkumpul. Karena ada kau, dewa bola. Bertahun-tahun ini, tanpa semangat dewa bola, kami nggak bakal bisa bertahan. Sebenarnya hari ini, aku udah ikhlas. Waktu aku ikhlas, baru aku bisa benar-benar jujur sama diriku sendiri. Menghadapi sepak bola. Mei Dong. Kakak Zeng, Hari ini kau benar-benar membuatku terkejut dengan penampilanmu. Sampai hari ini, kaulah dewa sepak bola yang sesungguhan. Kakak Zeng, Jangan bicara dulu. Lihat anak-anak muda bertanding. Sialan. Apa yang sebenarnya dilakukan Wei Dong pada anak ini? Untuk memberi mereka semangat sebesar itu? Pergi. Awasi Sanpeng dengan ketat. Cepat pergi. Wang Duoyu. Sialan, dua anak ini masih punya stamina. Serius, tendangan Swan Mandarin. Masuk. Berhasil. Luo Meidong. Kau memang hebat. Kau benar-benar berhasil menebaknya dengan tepat. Tapi tenang saja. Selama aku masih ada di sini, aku akan selalu menjadi mimpi burukmu. Dan tim kota beras Anda pasti akan dibubarkan lain kali. Lain kali? Tidak akan ada lain kali. Kakak Zheng. Aku sudah menyelidiki dengan jelas, 10 tahun yang lalu, diam-diam kau mematahkan kaki kanan Meidong, yang membuatnya kehilangan ingatan dan menghilang. Dan sebelum pertandingan melawan Ting Qingcheng 10 tahun kemudian, itu juga kau yang menyerang Meidong sekali lagi. Kishen,
Kau menjebak Meidong. Kau juga terlibat dalam taruhan sepak bola dan mengendalikan pemain secara ilegal. Pertandingan hari ini sepenuhnya telah mengekspos niat jahatmu. Hari ini, petugas penegak hukum akan membawamu pergi. Orang sepertimu adalah aib bagi dunia sepak bola dan dunia olahraga. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Akulah dewa sepak bola. Meidong. Bertahun-tahun ini kau telah banyak menderita. Seperti yang kukatakan, sepak bola hari ini akan memberikan jawaban yang adil untukmu. Tuan Zheng. Kurasa. Aku sudah menemukan apa yang kuinginkan. Meidong. Aku ingin mengundangmu menjadi pelatih sebagai perwakilan Wu Chao. Mewakili tim City, main di Liga Sepak Bola Nasional yang sebenarnya. Gimana? Liga Nasional? Gimana? Tentu saja bagus. Oke. Semangat. Liga Nasional, Liga Nasional.